Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di semester 5 ya. Di semester 5 kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah neuroscience. Mungkin ini hal yang baru terdengar di telinga Anda. Apa itu neuroscience? Mari kita pelajari. Pengertian neuroscience. Neuroscience itu secara etimologis, asal usul kata berasal dari kata neuro dan science. Neuro berarti saraf, science berarti ilmu pengetahuan. Neuroscience ilmu yang mempelajari saraf. Timbul pertanyaan, apakah sama dengan neurologi? Apa beda neuroscience dengan neurologi? Mari kita lihat. Neuroscience bidang ilmu yang mempelajari secara khusus sistem saraf dalam tubuh makhluk hidup. Neuroscience ini berinteraksi dengan seluruh konsep kehidupan yang secara khusus menggabungkan kedua ilmu biologi dan humaniora. Selain itu, neuroscience juga mempelajari cara kerja otak seperti anatomi, fisiologi, biochemistry, molekuler, psikologi, dan kognitif. Nah, nanti dari sini kita bisa membedakan ya antara neuroscience dengan neurologi. Kalau neuroscience itu ilmu yang mengungkap misteri saraf, terutama otak, dengan penelitian untuk dikaji secara saintifik apa yang belum diketahui dengan bantuan berbagai disiplin ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan neurologi ilmu yang mempelajari sistem saraf dan penyakitnya yang didapat dari neuroscience yang dapat diaplikasikan ke pasien di klinik dan rumah sakit. Jadi Anda bisa simpulkan kalau neurologi itu berbicara sistem saraf, nanti kaitannya diimplementasikan ke dalam sistem pengobatan, hubungannya dengan penyakit-penyakit yang ada di saraf. Tapi neurologi mempelajari sistem saraf, hubungannya dengan pendidikan. Bagaimana kita mempelajari sistem saraf sehingga kita bisa mengembangkan pendidikan yang lebih baik. Dengan kata lain, cerdas berbasis otak. Ya, walaupun memang pikiran ada di otak.
Kita mulai dengan otak manusia. Nah, otak manusia ini terdiri, ya, itu bisa Anda lihat pada gambar di sebelahnya, dari sekitar 78% air. Ingat baik-baik deh ya. 72-78% otak manusia itu air. Sepuluh sampai 12% itu protein. 8-10% lemak. Ya. Saya ulangi lagi ya. 72-78% itu air. 10-12% itu protein, dan 8-10% itu lemak. Otak orang dewasa beratnya sekitar 1,4 kg atau sekitar 2% dari total berat tubuh manusia. Otak wanita sedikit lebih ringan, 100 hingga 150 gram dari otak pria. Nah, mari kita lihat ya. Kita kenali berikutnya. Otak itu bekerja secara non-stop walaupun kita sedang tidur. Nggak ada istirahatnya. Walaupun berat hanya 2% dari berat tubuh, otak ternyata mengkonsumsi 20% dari kalori yang kita butuhkan. Jadi kebutuhan kalorinya lebih besar dibandingkan persentase berat tubuhnya, ya. Karena hanya 2% dari berat tubuh tapi kalorinya 20%. Semakin keras kita berpikir, akan semakin banyak kalori yang dibakar. Sekali lagi ulangi, semakin keras kita berpikir, akan semakin banyak kalori yang dibakar. Dengan kata lain, orang-orang yang terus berpikir, sederhananya belajar ya, belajar itu berpikir ya. Belajar, berpikir, dia kebutuhan kalori untuk otaknya lebih tinggi daripada orang yang tidak belajar atau orang yang tidak berpikir. Nah, sekarang kita lihat kapasitas memori otak. Kapasitas memori otak, ya, kapasitas menyimpan memori itu sebanyak 1 petabyte. 1 petabyte itu kira-kira sebanding dengan 1000 terabyte atau sama saja dengan 1 juta gigabyte. Bisa dibayangkan ya, cukup besar ya. Anda kan tentu belajar komputer ya, ngerti tentang besaran gigabyte. Hard disk itu berapa gigabyte gitu kan. Otak itu 1 petabyte sama dengan 1000 terabyte ya, sama dengan 1 juta gigabyte. Tera ya, maaf, tera tadi. Nah, kita lihat ya, pusat pikiran yang ada di otak. Jadi ada, kalau kita bagi menjadi 2 belahan, itu ada otak kanan, ada otak kiri, ya. Yang otak kiri, saya bicara kiri dulu ya, itu terkait dengan logika, hitungan, verbal, linear, analitik, rasional, eksplisit, rangkaian. Yang terkait dengan otak kanan itu intuisi, nonverbal, visual, kreatif, holistik, artistik, humoris. Nah, ini bisa kita lihat
kepada fungsi otak kanan dan otak kiri. Belahan otak yang kiri ini biasanya kalau dikaitkan dengan hal sehari-hari yang kita bahas, kita pelajari, biasanya dengan matematika, bahasa, membaca, menulis, ya, terkait logika, urutan, sistematis, dan analisis. Sedangkan belahan otak yang kanan itu biasanya terkait dengan kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, termasuk bermimpi, ya, ada pada wilayah otak kanan. Nah, ini masih terkait otak kanan dan otak kiri, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pikiran, ya, dengan pikiran, otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kiri ini masuknya kategori pikiran sadar, ya, yang tadi matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan sistematis, analisis kaku, terkait dengan otak sadar. Sedangkan otak yang sebelah kanan, ya, itu terkait dengan pikiran bawah sadar, seperti kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, bermimpi, fleksibel. Nah, itu semuanya terkait dengan bawah sadar. Jadi ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini otak kiri, ya. Otak kiri itu biasanya dia menyukai kata-kata, simbol, huruf, ya. Kemudian gemar mengikuti kegiatan-kegiatan yang merangsang kemampuan artikulatif. Mengerjakan suatu pekerjaan dengan menggunakan jadwal yang teratur, alokasi waktu yang sesuai, menyukai informasi yang bersifat faktual, itu otak kiri. Dapat menganalisis atau memprediksi sesuatu yang akan terjadi berdasarkan data dan fakta, itu otak kiri. Menyimpan segala sesuatu di tempat khusus, itu juga otak kiri. Suka membuat perencanaan sendiri secara matang, otak kiri. Sangat stabil dan konsisten, itu otak kiri, ya. Sedang otak kanan biasanya lebih bisa berpikir dalam bentuk gambar, skema, dan lebih suka dengan segala sesuatu yang bersifat acak. Lebih menyukai lingkungan belajar yang bersifat spontan, tidak direncanakan. Menyukai informasi yang membahas mengenai hubungan dengan beberapa hal. Menyukai pendekatan yang bersifat terbuka dan baru, ya. Sangat fleksibel, bahkan terkadang sulit untuk ditebak. Dapat juga mengikuti perencanaan yang dibuat oleh siapa saja. Biasanya bertindak berdasarkan perasaan, ya. Nah, itu otak kanan. Nah, Anda bisa lakukan tes apakah Anda itu termasuk orang yang dominan otak kanan atau otak kiri, ya. Bisa Anda sedekapkan tangan Anda begini, ya. Nah, bisa Anda lihat, ya kan? Atau bisa Anda tunjukkan begini.
Spontan ya, spontan gini. Nanti Anda bisa lihat ya, dengan melihat posisi letak jempol Anda, di atas apa di bawah ya. Nanti Anda bisa tentukan apakah Anda termasuk orang yang dominan otak kanan atau dominan otak kiri. Ingat, spontan, jangan dibuat-buat. Bisa dicoba. Nah, sekarang kita bicara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Ini masih pengantar ya, masih pengantar. Pikiran sadar, ini sadar ya, yang kita sadari, itu hanya berkisar 12% saja ya. Dan ini biasanya menyangkut analisis, ego, stres, dan lain-lain ya. Wilayah gelombang otaknya itu beta, 12%. Sedangkan pikiran bawah sadar itu 88% ya. Menyangkut netral, sugesti, relaksasi, gelombang otak, alfa dan theta. Biasanya menyangkut fokus, menyimpan berbagai pengalaman ya. Itu semuanya input-input kehidupan kita dari kecil sampai besar itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Dalam pikiran bawah sadar. %. Bayangkan ya, itu kekuatan pikiran bawah sadar. 12% itu kekuatan pikiran sadar. Makanya kalau Anda ingin menjadi orang yang hebat, gunakan yang 88% ini yang masuk kategori pikiran sadar. Nah, kita sedikit pahami sifat pikiran bawah sadar ya. Sifat pikiran bawah sadar yang pertama itu tidak bisa membedakan baik atau buruk. Sekali lagi saya ingatkan, sifat pikiran bawah sadar yang pertama tidak bisa membedakan baik atau buruk. Jadi ketika seseorang mendapatkan sebuah proses pengalaman, informasi, apakah informasi atau pengalaman itu baik atau buruk, pikiran bawah sadar tidak bisa menilai. Yang kalau ini buruk, gak dimasukkan. Oh ini baik, terima. Baik, tidak baik, semua diterima oleh pikiran bawah sadar. Makanya kita tidak boleh memberikan input, memberikan informasi, memberikan masukan pada seorang anak, input, informasi, masukan yang negatif, yang tidak baik. Karena pikiran bawah sadar akan langsung menerima. Dia tidak punya filter untuk menyaring apakah ini baik atau buruk. Jadi soal nilai tidak masuk value ya, nilai itu value ya, benar salah, baik buruk, itu tidak masuk dalam pikiran bawah sadar. Dia akan tetap terima. Makanya seorang anak yang biasa berada dalam pembiasaan yang buruk dalam kehidupannya, itu akan masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Dan itu akan menjadi kebiasaan anak tersebut dan menjadi karakter yang buruk. Yang kedua, mampu berhubungan dengan sistem alam semesta dan bisa menjelmahkannya. Nah, ini agak sulit ya dipahaminya ya. Nah ini dia. Makanya ada di sini. Oke. Mampu berhubungan dengan sistem alam semesta dan bisa menjelmahkannya. Misalkannya, pikiran bawah sadar, ya ada namanya neuro linguistic program ya, itu bahasa pikiran bawah sadar ya. Salah satu diantaranya, pikiran bawah sadar itu tidak bisa
menerima ya kata-kata yang negatif. Contoh, tidak, jangan. Misalnya seorang mengatakan jangan melihat kemari, maka akan punya kecenderungan orang tersebut akan melihatnya. Kalau Anda menulis jangan membuang sampah di sini, akan punya kecenderungan orang itu bukan tidak buang sampah di situ, kemungkinan dia akan membuang sampah di situ. Dilarang merokok, akan ada kecenderungan orang itu untuk merokok, bukan tidak merokok, ya. Makanya sekarang ada bahasa daerah bebas merokok, gitu kan. Jadi tidak pakai bahasa negatif, ya. Selama masih pakai bahasa negatif kata tidak dan jangan, orang akan punya kecenderungan untuk melanggarnya. Makanya bahasa negatif itu sekarang dijadikan bahasa promosi, ya, oleh warung-warung bakso, soto, nasi goreng, dan rumah makan dengan tulisan jangan melihat kemari, ya. Akhirnya kita penasaran melihat, begitu melihat bakso geledek, nah, akhirnya kita jadi melihat dan membaca, masuk pikiran bawah sadar, kita jadi penasaran, pengen beli bakso tersebut. Itu cara promosi dengan kata-kata tidak, jangan, ya, yang masuk kategori bahasa pikiran bawah sadar. Berikutnya, sekali tertanam akan mengakar dengan kuat. Ya, itu pikiran bawah sadar. Kalau sekali tertanam, dia masuk ke dalam kategori pikiran ingatan jangka panjang. Ingatannya jangka panjang. Jadi begitu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dia akan ingat terus. Makanya ini yang sering digunakan oleh para pendidik untuk proses pembelajaran, agar semua informasi yang terkait proses pembelajaran tadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Karena kalau dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu akan masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Walaupun sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia masih ingat. Inilah yang kemudian menjadi sebuah metode namanya hypno-teaching, ya, yaitu proses pembelajaran berbasis hipnosis, artinya berbasis pikiran bawah sadar. Biasanya untuk kalangan anak usia dini, anak PAUD, TK, RA, SD ini masih cocok, ya. Nah, ini kita lihat, ini dia bahasa pikiran bawah sadar. Tadi sudah dibahas, ya. Pertama, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan imajinasi dan kenyataan. Jadi ini nyata atau tidak? Ini hayalan atau bukan? Tetap pikiran bawah sadar itu akan menerimanya, ya. Jadi kalau misalkan Anda disuruh membayangkan, coba bayangkan buah jeruk yang warna kuning, kemudian Anda belah, kemudian Anda cicipi rasanya, bagaimana rasanya? Manis. Walaupun itu hanya membayangkan, pikiran bawah sadar akan tetap menerimanya. Karena dia tidak lagi bisa membedakan mana hayalan dan mana kenyataan. Nah, poin nomor 1 ini sering dijadikan landasan teori oleh para motivator untuk memotivasi seseorang agar bersemangat untuk belajar, untuk bekerja. Karena tidak harus sebuah kenyataan, ya, imajinasi saja bisa diterima oleh pikiran bawah sadar. Makanya biasa kita disuruh bayangkan. Nah, kalau kita suruh membayangkan, misalnya bayangkan orang tua kamu, ibumu, ya, yang mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan kamu yang berat, membesarkan kamu, menyusui dan sebagainya, maka kamu bisa akan sedih. Padahal itu hanya disuruh membayangkan. Itulah pikiran bawah sadar. Orang nonton film sedih, dia menjadi sedih, menangis. Padahal itu cuma film.
Orang menonton film komedi akan menjadi tertawa, padahal itu hanya sebuah film, bukan kenyataan. Itulah pikiran bawah sadar, tidak bisa membedakan imajinasi dan kenyataan. Kemudian yang kedua, pikiran bawah sadar hanya mengenal kata positif, tidak mengenal kata negatif. Tadi sudah saya bahas ya. Jadi hanya mengenal kata positif. Jadi kata jangan, tidak berlaku dalam pikiran bawah sadar, ya. Yang berlaku yang positif. Laksanakan, kerjakan. Nah, itu pikiran bawah sadar. Yang ketiga, pikiran bawah sadar hanya mengenal kata sekarang, present. Tidak mengenal kata besok, ya, atau lusa. Ya. Jadi yang sekarang dikerjakan, misalkan Anda mengatakan besok saya akan rajin. Nah, itu nggak berpengaruh di pikiran bawah sadar karena Anda mengatakan besok, ya. Tapi Anda mengatakannya saya akan rajin, saya akan rajin, saya bisa hari ini. Itu terjadi dianggap hari ini, ya. Jadi tidak mengenal kata besok. Pikiran bawah sadar hanya mengenal kata sekarang, present, tidak mengenal kata besok atau lusa. Yang keempat, pikiran bawah sadar hanya mengenal kata orang pertama tunggal saja, yaitu saya, aku. Tidak bisa kami. Makanya kalau bersumpah jangan kami berjanji. Nah, itu nggak bakalan ditepati, ya. Tapi saya berjanji, saya bersumpah. Makanya sumpah-sumpah pegawai negeri biasanya pakai kata saya, aku, nggak ada pakai kata kami. Walaupun dibacakannya rame-rame, tapi dia tetap saya. Makanya kalau kayak janji murid ya biasanya, janji murid, kami berjanji. Itu kalau pakai kata kami, si murid nggak bakalan itu semua informasi yang dibacakannya masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Cenderung dia tidak akan melanggarnya, ya, tidak akan melaksanakan janjinya. Jadi kalau berjanji, saya berjanji, jangan kami berjanji, ya. Jadi orang kedua, ketiga itu tidak terpakai di dalam pikiran bawah sadar. Yang kepakai adalah orang pertama tunggal, yaitu saya, aku. Yang kelima, pikiran bawah sadar akan menerima kata atau kalimat yang diulang-ulang. Itulah sebabnya dalam proses belajar, kalau kita ulang-ulang, maka kita menjadi hafal. Pancasila diulang-ulang hafal. 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian surat-surat pendek diulang-ulang pun akan menjadi hafal. Karena kita baca diulang. Kayak surat Al-Fatihah kan. Diulang-ulang terus. Kita sholat berjamaah sering mendengarin imam membaca. Lama-lama kita bisa hafal. Oke. Sementara sebagai pengantar sampai di sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.